Abu Nawas mendapat hadiah istri cantik. Kisah lucu Abu Nawas kali ini ketika keimanan dan kejujurannya mendapat ujian. Saat itu ada jin usil yang tidak percaya bahwa Abu Nawas benar-benar orang jujur. Abu Nawas suatu hari pergi ke hutan untuk mencari kayu. Ia membawa kapak yang sudah usang sebagai alat untuk mempermudah pekerjaannya. Namun sayangnya, kapak miliknya itu malah jatuh ke jurang. Melihat Abu Nawas yang sedang panik dan bingung karena kapak satu-satunya jatuh ke jurang, jin itu langsung berubah menjadi seorang kakek-kakek. Jin yang menjelma jadi kakek itu langsung menanyakan apa yang sedang terjadi. Lalu Abu Nawas mengatakan kalau kapak miliknya jatuh ke jurang dan kesulitan mengambilnya. Kemudian kakek itu menawarkan diri membantu mengambil kapak milik Abu Nawas. Namun kapak yang diambil sang kakek dari dalam jurang terlihat berbeda, berlapis emas dan sangat mewah. "Apakah ini kapak milikmu?" tanya kakek itu. "Bukan, kek," ujar Abu Nawas. Lalu kakek itu langsung menggantinya lagi. Kali ini kapak yang tidak kalah mewah, yaitu dilapisi intan permata sehingga terkesan mewah sekali. "Apakah itu kapakmu, anak muda?" kata kakek itu. "Bukan, kek, kapak saya jelek dan berkarat," terang Abu Nawas. Kakek itu pun berkata dalam dirinya bahwa Abu Nawas ini memang benar-benar jujur. Sebelum memberikan dua kapak mahal tadi, kakek itu bertanya kepada Abu Nawas, "Mengapa tetap ingin kapaknya yang sudah usang itu?" "Aku tidak mau mengambil yang bukan hak saya, kek. Aku adalah orang yang selalu bersyukur dengan apa yang aku miliki. Bagiku kapak jelek ini adalah rezeki yang luar biasa karena bisa memberikan nafkah yang halal," ucap Abu Nawas. Akhirnya kakek itu memberikan kapak berlapis emas dan intan permata kepada Abu Nawas sebagai hadiah karena sudah jujur. Dia pulang dengan membawa 3 kapak, yaitu kapak jelek miliknya, kapak yang terbuat dari emas, dan kapak yang berlapiskan intan permata. Tidak sampai di situ, jin tadi masih ingin menguji kejujuran Abu Nawas. Godaan yang diberikannya melalui harta tidak berhasil. Akhirnya jin yang menjelma jadi seorang kakek tersebut akan mengujinya dengan wanita. Kakek itu kemudian menculik istri Abu Nawas, kemudian menyembunyikannya ke alam jin. Setelah pulang dari hutan, Abu Nawas langsung mencari istrinya. Ke semua sudut ruangan ia cari, namun istrinya menghilang secara misterius. Lalu kakek itu datang kepada Abu Nawas dan bertanya, apa yang sedang dia cari dan menawarkan diri untuk membantunya. Abu Nawas mengatakan kalau istrinya hilang secara misterius dan hanya meninggalkan pakaian kotor. "Tenang, aku akan membantumu dan pasti menemukan istrimu," ujar sang kakek. Tiba-tiba Abu Nawas teringat kalau kakek itu yang ditemui di hutan saat kapaknya masuk ke jurang dan memberikannya 2 kapak yang sangat bernilai. "Wah, rupanya kakek itu ingin menguji kejujuranku," kata Abu Nawas di dalam hatinya. Kakek itu lalu datang membawa wanita yang sangat cantik dan bertanya kepada Abu Nawas, apakah benar orang itu adalah istrinya. Abu Nawas melihat dari ujung kepala sampai kaki. Apakah benar wanita ini adalah istrinya? "Benarkah ini istri saya?" katanya. "Bukan, ini bukan istrimu. Kenapa kau tidak jujur? Katanya hidup harus penuh rasa syukur," ucap sang kakek. Lalu Abu Nawas menjelaskan, jika ia mengatakan itu bukan istrinya, kejadian yang sama akan seperti kapak. Kakek itu nantinya akan membawa 1 wanita cantik lagi. Nanti kau akan memberikan 2 wanita cantik itu lagi, sama seperti kapak, terang Abu Nawas. Jin yang menyerupai kakek itu langsung tertawa terbahak-bahak. Ia tidak menyangka kalau Abu Nawas bukan hanya jujur, tapi juga cerdas. Abu Nawas difitnah membunuh. Sore itu, Abu Jahil terlihat sedang merenung seorang diri.
Rupanya ia masih tidak terima atas perbuatan Abu Nawas terhadapnya. Ia telah berulang kali dipermalukan di hadapan orang-orang. Padahal apa yang dilakukan Abu Nawas hanyalah membalas tindakan Abu Jahil. Hal inilah yang membuat Abu Jahil menaruh dendam dan kebencian. Ingin sekali rasanya membalas perbuatannya, tapi ia bingung harus dengan cara apa. Setelah berpikir cukup lama, ia masih belum menemukan solusi yang tepat. Pada keesokan harinya, tanpa sengaja Abu Jahil melihat Abu Nawas sedang menyembelih ayam di belakang rumah. Maka terlintaslah di benak Abu Jahil sebuah rencana jahat untuk memfitnah Abu Nawas. Ia pun segera pergi ke warung di mana kawan-kawan Abu Nawas biasa berkumpul. Di hadapan mereka, Abu Jahil berkata, "Hai kawan-kawan, aku baru saja melihat Abu Nawas melakukan tindakan pembunuhan." Fitnah Abu Jahil. "Yang benar saja, barangkali kau salah lihat Abu Jahil. Abu Nawas tak mungkin melakukan itu," kata mereka. "Sumpah mati, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri," balas Abu Jahil. Rupanya percakapan Abu Jahil dan orang-orang di warung terdengar oleh salah satu prajurit istana yang kebetulan lewat di depan mereka. Prajurit itu pun menghampiri Abu Jahil dan bertanya, "Apakah ucapanmu itu benar?" Abu Jahil menjawab, "Ya Tuan, aku melihatnya sendiri." Tanpa menunggu lama, beberapa prajurit langsung bergegas menuju rumah Abu Nawas dan menangkapnya. Abu Nawas yang tidak tahu apa-apa hanya bisa pasrah saat dibawa ke istana. Berhubung Baginda Raja sedang berada di negeri orang, sementara Abu Nawas mendekam di penjara untuk menunggu diadili. Kabar tentang pembunuhan yang dilakukan Abu Nawas pun dengan cepat menyebar ke seluruh kota Baghdad. Ada yang percaya, ada pula yang tidak percaya. Salah satu warga berkata, "Tidak kusangka Abu Nawas yang dikenal ramah dan humoris, ternyata jiwanya sangat kejam." Yang lain menimpali, "Dia akan mendapat hukuman yang setimpal. Sepulang Baginda Raja nanti, Abu Nawas pasti akan dihukum mati." Singkat cerita, pulanglah Baginda Raja dari lawatannya di negeri orang. Kemudian salah satu menterinya memberitahu perihal kasus yang menimpa Abu Nawas. Baginda Raja pun terkejut dengan kabar tersebut. "Lalu mana Abu Nawasnya?" tanya Baginda Raja. "Dia ada dalam tahanan Paduka," jawab sang menteri. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk segera menghadap. "Wahai Abu Nawas, apa benar kabar itu bahwa kau telah melakukan tindakan pembunuhan? Hampir seluruh penduduk Baghdad membicarakan tentangmu," tanya Baginda Raja. "Itu tidak benar Paduka, saya sendiri tidak tahu kenapa dituduh melakukan perbuatan keji itu," jawab Abu Nawas. Baginda Raja lalu menghadirkan beberapa prajurit yang telah menangkap Abu Nawas. "Kalian dapat kabar dari mana Abu Nawas telah membunuh?" tanya Baginda Raja. "Abu Jahil yang mengatakannya Paduka," jawab mereka. Kemudian dipanggillah Abu Jahil untuk dimintai keterangan. Tak lama berselang, datanglah Abu Jahil dengan tubuh gemetaran. Ia menyadari bahwa fitnah yang dilakukannya telah membuat seluruh Baghdad menjadi gempar. Ia juga tak menyangka bahwa ulah usilnya kali ini berakibat sampai sedemikian hebohnya. "Wahai Abu Jahil, apakah benar tuduhanmu itu?" tanya Baginda Raja. Dengan mulut terbata-bata, Abu Jahil menjawab, Benar Paduka, Abu Nawas telah membunuh, tapi membunuh ayam." Seketika Baginda Raja langsung naik pitam. "Hei Abu Jahil, kau tahu akibat perbuatanmu seluruh penduduk Baghdad jadi membenci Abu Nawas dan menghujatnya akibat fitnah yang kau sebarkan," bentak Baginda Raja. "Ampun Paduka, saya sendiri tidak menyangka bisa sampai jadi begini. Awalnya saya hanya berniat iseng untuk mengerjai Abu Nawas," ujar Abu Jahil ketakutan. "Baiklah Abu Jahil, karena kau telah mencemarkan nama baik Abu Nawas, kau akan saya hukum 10 tahun penjara," kata Baginda Raja. Namun tiba-tiba dengan lapang dada Abu Nawas berkata,
Ampun Paduka yang mulia, bebaskan saja dia, aku akan memaafkannya. Akhirnya Abu Jahil pun dibebaskan berkat kebaikan daripada Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, Abu Jahil yang telah menyebarkan fitnah datang menemui Abu Nawas di rumahnya. Ia menyatakan penyesalannya atas apa yang sudah terjadi. Wahai Abu Nawas, aku janji aku tidak akan mengulanginya. Katakan apa yang harus kulakukan untuk menebus kesalahanku, kata Abu Jahil. Tidak ada Abu Jahil, jawab Abu Nawas. Pasti ada yang bisa aku lakukan, katakan saja Abu Nawas, paksa Abu Jahil. Baiklah jika kamu memaksa, sekarang bawakan aku sebuah bantal yang berisi bulu. Abu Jahil lalu segera pergi dan kembali membawa bantal tersebut. Abu Nawas lalu berkata, sekarang berdirilah di tengah jalan dan bukalah bantal itu. Abu Jahil segera melakukan apa yang diperintahkan Abu Nawas. Seketika bulu-bulu itu langsung keluar dari bantal dan terbang tertiup angin. Sekarang apalagi Abu Nawas? Tanya Abu Jahil. Kumpulkan bulu-bulu itu dan kembalikan ke bantal, perintah Abu Nawas. Tentu saja Abu Jahil heran mendengarnya. Tetapi itu tidak mungkin Abu Nawas, bulu-bulu itu sudah terbang jauh, kata Abu Jahil. Demikian juga dengan apa yang telah engkau lakukan padaku, beritanya sudah tersebar luas, dan sekarang engkau tidak dapat membersihkan namaku yang telah terlanjur tercemar, tutur Abu Nawas. Mendengar hal itu, Abu Jahil hanya terdiam sambil menundukkan kepalanya. Beriman tanpa ilmu dan akal. Suatu hari, Abu Nawas berjalan di tengah pasar sambil menengadah, melihat ke dalam topinya. Orang-orang memperhatikan ulah Abu Nawas itu dengan wajah heran. Apakah Abu Nawas telah gila? Apalagi dia melihat ke dalam topinya sambil tersenyum dan penuh bahagia. Salah seorang datang menghampiri Abu Nawas. Wahai saudaraku, apa yang sedang kamu lihat di dalam topi itu? Aku sedang melihat surga lengkap dengan barisan bidadari, kata Abu Nawas dengan wajah cerah dan senyum puas. Coba aku lihat, pinta orang itu dengan penuh penasaran. Saya tidak yakin kamu bisa melihat seperti yang saya lihat, ucap Abu Nawas. Memangnya kenapa? Kata orang itu. Karena hanya orang beriman dan soleh saja yang bisa melihat surga di topi ini, kata Abu Nawas meyakinkan. Coba aku lihat, kejar si penanya penasaran. Silahkan, kata Abu Nawas. Orang itu melihat ke dalam topi itu dan sejenak kemudian dia melihat ke arah Abu Nawas. Benar kamu, aku melihat surga di topi ini dan juga bidadari. Subhanallah, Allahu Akbar, kata orang itu berteriak dan didengar orang banyak. Abu Nawas tersenyum, sementara orang banyak yang menyaksikan ulah Abu Nawas ingin pula membuktikan apakah benar ada surga di dalam topi itu. Abu Nawas mengingatkan kepada mereka semua, ingat, hanya orang beriman dan soleh yang bisa lihat surga di dalam topi ini. Yang tidak beriman tidak akan melihat apapun. Satu demi satu orang melihat ke dalam topi Abu Nawas itu. Ada yang dengan tegas menyatakan melihat surga, tapi banyak juga yang mengatakan Abu Nawas bohong. Abu Nawas tetap tenang saja sambil menebar senyum. Akhirnya, bagi mereka yang tidak melihat surga di dalam topi, mereka melaporkan kepada raja bahwa Abu Nawas telah menebarkan kebohongan kepada orang banyak. Raja lalu memanggil Abu Nawas untuk menghadap. Sesampainya di hadapan raja, raja pun menyeru, Abu Nawas, benarkah kamu bilang di dalam topimu bisa tampak surga dengan sederet bidadari cantik? Benar raja, tapi yang bisa melihat hanya orang beriman dan soleh saja. Bagi yang tidak bisa melihat,
itu artinya dia tidak beriman dan kafir. Oh, begitu. Coba saya buktikan. Apakah benar cerita kamu itu? Kata raja yang segera melihat ke dalam topi Abu Nawas dari sudut kiri dan kanan, atas dan bawah. Akhirnya raja terdiam seakan berpikir, benar, tidak nampak surga di dalam topi ini. Tapi andaikan aku bilang tidak ada surga, maka orang banyak akan tahu aku termasuk tidak beriman dan termasuk kafir. Tentu akan hancur reputasiku. Akhirnya raja berkata setengah berteriak, benar, saya sebagai saksi bahwa di dalam topi Abu Nawas kita bisa melihat surga dengan sederet bidadari. Banyak orang akhirnya menerima cerita Abu Nawas karena khawatir berbeda dengan raja. Ada saja ulah Abu Nawas ini. Abu Nawas dan Abu Jahil tersesat di hutan. Suatu ketika, Hasan yang baru pulang dari negeri seberang mengajak Abu Nawas dan Abu Jahil berburu di sebuah hutan belantara. Awalnya Abu Nawas menolak karena kabar yang ia dengar, hutan tersebut dihuni oleh sekelompok suku yang sangat kejam. Alah, dasar penakut, ngapain juga ajak orang seperti dia? Hai Hasan, lebih baik kita pergi berdua saja, ejek Abu Jahil. Mendengar ejekan tersebut, Abu Nawas tidak terima dan berkata, permasalahannya pada keselamatan Hasan. Saya khawatir kalau Hasan sampai terbunuh. Rupanya alasan Abu Nawas ini malah jadi ledekan Abu Jahil. Seorang pengecut pasti punya banyak alasan. Bilang saja takut, tidak usah bawa-bawa Hasan segala, ledek Abu Jahil. Tak terima dengan perkataan Abu Jahil, Abu Nawas pun akhirnya bersedia ikut. Maka berangkatlah mereka bertiga menuju hutan belantara. Dan benar saja, ketika mereka mulai memasukinya, di tengah hutan mereka ditangkap oleh sekelompok suku yang kejam. Lalu muncullah ketua suku menghampiri mereka bertiga. Mau apa kalian datang kemari? Hutan ini tidak boleh dimasuki siapapun, bentak ketua suku. Maaf tuan, kami tidak tahu, karena tujuan kami hanya sekedar untuk berburu, jawab Abu Nawas. Berani-beraninya kalian berburu di sini. Semua binatang yang ada di hutan ini tidak boleh kalian bunuh. Kalian sudah membunuh binatang apa? Tanya ketua suku. Belum tuan, kami belum membunuh binatang apapun, jawab Abu Nawas. Baguslah, karena belum ada satupun binatang yang terbunuh, maka kalian akan kuampuni. Tapi dengan syarat, masing-masing dari kalian bawakan saya buah yang sama, perintah ketua suku. Kemudian Hasan, Abu Nawas dan Abu Jahil menyebar ke tengah hutan untuk mencari buah-buahan. Tidak berselang lama, datanglah Hasan dan Abu Nawas membawa buahnya masing-masing. Buah apa yang kau bawa? Tanya ketua suku kepada Hasan. Ini buah apel tuan, jawab Hasan. Masukkan satu persatu buahnya ke dalam pantatmu tanpa mengeluarkan suara apapun, perintah ketua suku. Tentu saja hal ini membuat kaget Hasan, akan tetapi ia terpaksa melakukannya. Baru satu buah akan dimasukkan, Hasan sudah berteriak kesakitan. Karena Hasan telah mengeluarkan suara, ia lalu diceburkan ke dalam sungai. Kini giliran Abu Nawas. Buah apa yang kau bawa? Tanya ketua suku. Ini buah cermai tuan, jawab Abu Nawas. Masukkan satu persatu buahnya ke dalam pantatmu tanpa mengeluarkan suara apapun, perintah ketua suku. Abu Nawas pun melakukannya satu persatu. Ia memasukkan ke dalam pantat tanpa menjerit kesakitan. Tapi ketika buah yang ke-10 akan dimasukkan, tiba-tiba Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal. Karena mengeluarkan suara, ia pun diceburkan ke dalam sungai. Melihat Abu Nawas yang basah kuyup, Hasan segera menghampirinya. Hai Abu Nawas,
kenapa kau diceburkan juga? Aku lihat kau hampir berhasil, tanya Hasan. Iya benar, tapi ketika buah yang terakhir, aku tak kuasa menahan tawa, jawab Abu Nawas. Apa yang membuatmu tertawa? Tanya Hasan penasaran. Aku melihat Abu Jahil datang dengan membawa 10 buah nanas, jawab Abu Nawas. Keduanya pun tertawa terbahak-bahak. Al-Kisah. Kala itu kota Baghdad tengah gempar oleh kehadiran orang asing. Persoalannya bukan pada orangnya, melainkan orang asing tersebut tidak mempercayai adanya Tuhan. Bukan hanya itu, ia juga menantang orang-orang muslim untuk berdebat dengannya terkait keberadaan Tuhan. Kabar ini pun tersebar sampai ke telinga Baginda Raja. Karena dianggap membuat resah masyarakat, orang asing ini lalu dipanggil ke istana. Apa tujuanmu membuat onar di negeri kami? Tanya Baginda Raja. Orang asing ini menjawab, untuk apa aku bertuhan kalau tidak bisa menjawab pertanyaanku? Kemudian Baginda Raja bertanya kembali, apakah kamu tidak percaya adanya Tuhan? Dengan tegas dan percaya diri, orang asing ini menjawab, tentu saja saya tidak percaya adanya Tuhan, dan saya juga tidak percaya adanya akhirat. Mendengar jawaban tersebut, Baginda Raja sempat terkejut. Tetapi saya dan rakyatku percaya adanya Tuhan, berarti keyakinan kita berbeda, jadi jangan ganggu rakyatku. Kalau Baginda Raja percaya adanya Tuhan, bisakah Baginda menjawab 3 pertanyaanku? Pertanyaan pertama, orang Islam yakin bahwa dunia dan isinya adalah ciptaan Allah. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Bukankah sesuatu yang ada pasti ada penciptanya? Pertanyaan kedua, katanya di dalam surga manusia tidak akan buang air besar, sedangkan mereka makan dan minum tiap hari. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Padahal segala sesuatu yang akan dimasukkan pasti akan keluar. Pertanyaan ketiga, orang Islam meyakini bahwa setan terbuat dari api, tapi katanya setan akan disiksa dengan api neraka. Mana mungkin api bisa menyakiti api? Mendengar pertanyaan orang asing tersebut, Baginda Raja hanya terdiam. Bisa saja Baginda Raja menjawabnya berdasarkan hadis dan Al-Quran, tetapi yang dihadapi adalah orang yang tidak percaya Tuhan, maka dijawabnya harus dengan logika. Kemudian salah satu menterinya membisikkan kepada Baginda Raja. Menteri tersebut berkata, Baginda, kalau soal seperti ini serahkan saja kepada Abu Nawas. Ia pasti bisa menjawab segala pertanyaan yang diajukan orang asing ini. Maka tak lama kemudian dipanggillah Abu Nawas ke istana. Setelah dijelaskan mengenai pertanyaan orang asing yang tidak percaya Tuhan ini, setelah duduk di hadapan orang asing ini, Abu Nawas kemudian berkata, silahkan apa yang ingin kau tanyakan. Pertanyaan pun sama seperti pertanyaan yang diajukan kepada Baginda Raja, yakni siapa pencipta Tuhan. Mendengar pertanyaan itu, Abu Nawas kemudian berkata, Anda pasti tahu kalau kami selaku orang Islam mengakui hanya ada satu Tuhan. Kita istilahkan saja Tuhan dengan angka 1. Sekarang gantian aku yang bertanya. Angka 3 berasal dari angka berapa? Tanya Abu Nawas. Angka 3 berasal dari angka 2 ditambah 1. Jawab orang asing tersebut. Tepat sekali. Kalau angka 2 berasal dari angka berapa? Angka 2 berasal dari angka 1 ditambah 1. Benar sekali. Sekarang kalau angka 1 sendiri berasal dari angka berapa? Orang asing tersebut kaget dengan pertanyaan itu. Ia hanya terdiam tak bisa menjawabnya. Kemudian Abu Nawas berkata, pada intinya semua angka pasti ada awalnya. Entah itu angka 5, angka 4 ataupun angka 10. Dan angka-angka tersebut diibaratkan alam semesta ciptaan Allah. Apabila kamu bertanya siapa yang menciptakan Allah,
Sama halnya, saya bertanya dari mana angka 1 itu. Kamu pasti tidak akan bisa menjawabnya. Orang asing itu pun langsung terdiam dan merenungi kata-kata Abu Nawas. Untuk jawabanmu yang pertama masuk akal juga. Sekarang untuk pertanyaan kedua. Bagaimana mungkin manusia bisa buang air besar di surga? Abu Nawas kemudian menjawab, selama kamu dalam kandungan rahim ibumu, tentunya kamu makan dan minum. Karena menurut ilmu medis, seorang janin memakan sesuatu yang dimakan ibunya. Lalu ketika kamu dalam kandungan ibumu selama 9 bulan, apakah kamu pernah buang air besar? Untuk kedua kalinya pertanyaan ini bisa dipatahkan oleh Abu Nawas. Sekarang pertanyaan terakhir. Bagaimana mungkin api bisa menyakiti api? Sebelum pertanyaan terakhir aku jawab, ujar Abu Nawas, kita harus berjanji, kamu tidak boleh marah. Tentu saja saya tidak akan marah, jawab orang asing tersebut. Tiba-tiba Abu Nawas menampar pipi orang asing itu dengan sangat keras. Hei, apa-apaan ini? Kalau tidak bisa menjawab jangan emosi, ujar orang asing itu. Siapa yang emosi? Jawab Abu Nawas. Itu tadi adalah jawaban saya. Apakah tadi kamu merasakan sakit? Ya, tentu saja sakit. Coba kamu perhatikan tangan saya. Bukankah tangan saya terbuat dari tulang dan daging? Begitu juga dengan pipi kamu. Tapi ketika tangan saya menampar ke pipi kamu, kamu langsung kesakitan. Itulah gambaran sederhana. Kalau api neraka bisa menyakiti setan, setan pasti akan merasa kesakitan, meskipun ia sama-sama terbuat dari api. Orang asing itu pun hanya bisa diam. Semua pertanyaannya dipatahkan oleh Abu Nawas. Baginda Raja pun kagum atas kecerdikan Abu Nawas, dan tidak lupa Abu Nawas diberi hadiah. Abu Nawas lebih hebat dari jin ifrit. Baginda Raja baru saja membaca kitab tentang kehebatan Raja Sulaiman yang mampu memerintahkan para jin memindahkan singgasana Ratu Bilqis di dekat istananya. Baginda membaca surat An-Naml ayat 39 sampai 40. Jin ifrit berkata, akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Dan sungguh aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya. Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka ketika Nabi Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, ini termasuk karunia Robku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya? Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Robku Maha Kaya, Maha Mulia. Al-Quran Surah An-Naml ayat 39 sampai 40. Baginda mencermati ayat tersebut. Jin ifrit saja bisa dikalahkan seorang ulama. Berarti manusia lebih sakti dari para jin. Ulama di masa Raja Sulaiman lebih cepat memindahkan singgasana Ratu Bilqis dibanding jin ifrit. Ulama itu mampu membawa singgasana ke hadapan Nabi Sulaiman sebelum dia mengedipkan mata. Sedangkan ifrit hanya mampu membawanya ke hadapan Nabi Sulaiman sebelum dia bangkit dari tempat duduknya. Baginda tiba-tiba merasa tertarik. Hatinya mulai tergelitik untuk melakukan hal yang sama. Mendadak beliau ingin istananya dipindahkan ke atas gunung agar bisa lebih leluasa menikmati pemandangan di sekitar. Dan bukanlah hal itu tidak mustahil bisa dilakukan, karena ada Abu Nawas yang amat cerdik di negerinya.
Kalau di masa Raja Sulaiman ada ulama yang lebih hebat dari jin ifrit, di masa sekarang ada Abu Nawas, ujar Baginda dalam hati. Baginda pun segera memanggil Abu Nawas. Setelah Abu Nawas dihadapkan, Baginda berkata, "Sanggupkah engkau memindahkan istanaku ke atas gunung agar aku lebih leluasa melihat negeriku?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Dia berpikir sejenak hingga keningnya berkerut. Tidak mungkin menolak perintah Baginda, kecuali kalau memang ingin dihukum. Akhirnya Abu Nawas terpaksa menyanggupi proyek raksasa itu. Ada satu lagi permintaan dari Baginda. Pekerjaan itu harus selesai hanya dalam waktu sebulan. Karena kemampuanmu belum teruji, maka kamu punya waktu sebulan untuk melakukan permintaanku itu, ujar Baginda Raja. Abu Nawas pulang dengan hati masyghul. Setiap malam ia hanya berteman dengan rembulan dan bintang-bintang. Hari-hari dilewati dengan kegundahan. Tak ada hari yang lebih berat dalam hidup Abu Nawas kecuali hari-hari ini. Tetapi pada hari ke-9 ia tidak lagi merasa gundah gulana. Keesokan harinya Abu Nawas menuju istana. Ia menghadap Baginda untuk membahas pemindahan istana. Dengan senang hati Baginda akan mendengarkan apa yang diinginkan Abu Nawas. "Ampun tuanku, hamba datang ke sini hanya untuk mengajukan usul untuk memperlancar pekerjaan hamba nanti," kata Abu Nawas. "Apa usulmu?" "Hamba akan memindahkan istana paduka yang mulia tepat pada hari raya Idul Kurban, yang kebetulan hanya kurang 20 hari lagi." "Kalau hanya itu usulmu, baiklah," kata Baginda Raja. "Satu lagi Baginda," Abu Nawas menambahkan. "Apa lagi?" tanya Baginda Raja. "Hamba mohon Baginda menyembelih 10 ekor sapi yang gemuk untuk dibagikan langsung kepada para fakir miskin," kata Abu Nawas. "Usulmu kuterima," kata Baginda menyetujui. Abu Nawas pulang dengan perasaan riang gembira. Kini tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Toh nanti bila waktunya sudah tiba, ia pasti akan dengan mudah memindahkan istana Baginda Raja. Jangankan hanya memindahkan ke puncak gunung, ke dasar samudera pun Abu Nawas sanggup. Desas-desus mulai tersebar ke seluruh pelosok negeri. Hampir semua orang harap-harap cemas, tetapi sebagian besar rakyat merasa yakin atas kemampuan Abu Nawas. Karena selama ini Abu Nawas belum pernah gagal melaksanakan tugas-tugas aneh yang dibebankan di atas pundaknya. Namun ada beberapa orang yang meragukan keberhasilan Abu Nawas kali ini. Saat-saat yang dinanti-nantikan tiba. Rakyat berbondong-bondong menuju lapangan untuk melakukan sholat hari raya Idul Kurban. Dan seusai sholat, 10 sapi sumbangan Baginda Raja disembelih lalu dimasak, kemudian segera dibagikan kepada fakir miskin. Kini giliran Abu Nawas yang harus melaksanakan tugas berat itu. Abu Nawas berjalan menuju istana diikuti oleh rakyat. Sesampai di depan istana, Abu Nawas bertanya kepada Baginda Raja, "Ampun tuanku yang mulia, apakah istana sudah tidak ada orangnya lagi?" "Tidak ada," jawab Baginda Raja singkat. Kemudian Abu Nawas berjalan beberapa langkah mendekati istana. Ia berdiri sambil memandangi istana. Abu Nawas berdiri mematung seolah-olah ada yang ditunggu. Benar, Baginda Raja akhirnya tidak sabar.
Abu Nawas, mengapa engkau belum juga mengangkat istanaku? Tanya Baginda Raja. Hamba sudah siap sejak tadi, Baginda, jawab Abu Nawas. Apa maksudmu engkau sudah siap sejak tadi? Kalau engkau sudah siap, lalu apa yang engkau tunggu? Tanya Baginda masih diliputi perasaan heran. Hamba menunggu istana paduka yang mulia diangkat oleh seluruh rakyat yang hadir untuk diletakkan di atas pundak hamba. Setelah itu, hamba tentu akan memindahkan istana paduka yang mulia ke atas gunung sesuai dengan titah paduka. Baginda Raja Harun ar-Rasyid terpana. Beliau tidak menyangka Abu Nawas masih bisa keluar dari lubang jarum. Abu Nawas berjualan sandal ajaib. Al-Kisah, di kampung tempat tinggal Abu Nawas, lama-kelamaan membuatnya merasa tidak nyaman karena banyaknya orang yang menumpuk-numpuk harta dengan menghalalkan segala cara. Hal ini membuat Abu Nawas kesal karena sebagai seorang ulama, dirinya berpikir bahwa hal itu bertentangan dengan ajaran agama. Untuk menghentikan perbuatan buruk tersebut, Abu Nawas memutar otaknya mencari ide yang tepat guna menyadarkan banyak orang. Setelah berpikir panjang, akhirnya Abu Nawas menemukan sebuah ide cemerlang, yaitu sandal ajaib. Dengan mengambil peralatan sederhana, berangkatlah Abu Nawas ke pasar untuk gelar tikar untuk menjual sandal-sandalnya. Sandal ajaib, sandal ajaib, sandal ajaib, sandal ajaib, kata Abu Nawas berkali-kali di pasar. Kemudian muncullah salah seorang pemuda yang melihat-lihat barang dagangan Abu Nawas. Silahkan tuan, tuan mau mencari apa? Tanya Abu Nawas. Aku mau mencari sandal yang bisa mengubah hidupku yang miskin, jawab pemuda itu. Apa maksud tuan? Tanya Abu Nawas. Aku sudah lama hidup miskin dan ingin sekali menjadi orang yang kaya raya. Aku ingin membeli barang yang bisa memberikan keberuntungan, kata pemuda tersebut. Abu Nawas pun memilihkan satu sandal ajaibnya. Ia mengatakan bahwa sandal itu akan membuat penggunanya dari tidak punya menjadi orang yang punya. Dikarenakan tertarik, pemuda itu akhirnya jadi membeli sandal ajaib dengan harga yang lumayan mahal. Pemuda tersebut langsung memakai sandal ajaib itu berkeliling kampung dengan harapan semoga keberuntungan segera berpihak kepadanya. Akan tetapi, apa yang terjadi? Harapannya tidak kunjung terwujud. Jangankan keberuntungan, si pemuda malah dikira pencuri di kampung tersebut. Untung saja para warga tidak sampai menghakiminya. Dikarenakan merasa tertipu, pemuda itu kembali lagi menemui Abu Nawas untuk protes. Assalamualaikum, sapa pemuda itu. Waalaikumsalam. Oh, ternyata tuan. Bagaimana kabar tuan? Tanya Abu Nawas. Kabarku jelek. Aku sering ditimpa kemalangan gara-gara sandal ini. Padahal dulu kau mengatakan kalau sandal ini bisa mendatangkan keberuntungan, bisa menjadi kaya dan terkenal. Tapi mana buktinya? Protes pemuda tersebut. Seingatku, aku tidak pernah mengatakan seperti itu tuan, sanggah Abu Nawas. Aku hanya mengatakan, bila tuan pada mulanya orang yang tidak punya, maka dengan membeli sandal ini, tuan akan menjadi orang yang punya. Buktinya sekarang tuan sudah memiliki sandal ajaib ini, jawab Abu Nawas. Begitu mendengar penuturan Abu Nawas, pemuda ini hanya bisa diam. Ia menyadari bahwa dirinya sedang salah tafsir. Lalu mengapa kau mengatakan bahwa sandal ini ajaib? Tanya si pemuda. Karena merek sandal ini adalah ajaib. Sandal ajaib ya sandal ajaib, jawab Abu Nawas. Akhirnya pemuda itu pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun. Tunggu tuan, aku ingin mengatakan sesuatu kepada tuan. Mungkin saja akan ada manfaatnya,
Kata Abu Nawas, jangan percaya kepada barang ajaib, karena percaya pada sesuatu selain Tuhan bisa membuat syirik dan akan mendapat kesusahan di dunia dan akhirat kelak. Buktinya sebagaimana yang Tuhan alami ini. Oleh karena itu, segeralah bertobat kepada Tuhan, kata Abu Nawas. Mendengar nasihat Abu Nawas, pemuda itu menyadari kesalahannya. Ternyata banyak sekali hal-hal yang bisa membawa pada perbuatan yang dimurkai Tuhan. Mulai saat itulah pemuda itu bertobat kepada Tuhan. Wallahu a'lam bishawab. Sore itu di sebuah warung, Abu Nawas sedang menikmati secangkir teh hangat. Tiba-tiba dia melihat temannya datang dengan muka yang masam, seolah sedang memendam kesusahan. Dia pun duduk di sebelah Abu Nawas. Sore ini cuaca sangat cerah, tapi kenapa mukamu tak secerah sore ini? Abu Nawas memulai perbincangan. Bulan-bulan ini istriku mengeluh tentang tempat tinggal kami, sahutnya. Kenapa? Ada apa dengan rumahmu? Dia mengeluhkan tempat tinggal kami yang menurutnya terlalu sempit untuk kami bertempat tinggal. Kenapa tak kau lebarin saja? Kata Abu Nawas menawarkan saran. Kalau ada uang tentu hal ini tak akan terjadi, keluhnya. Abu Nawas merenung sejenak. Dia mencoba mencari akal untuk memecahkan masalah sahabatnya. Setelah dapat akal, dia pun berkata, begini, apakah kamu punya uang untuk membeli seekor keledai? Sahabatnya tak lantas menjawab pertanyaan Abu Nawas, karena dia sedikit bingung apa hubungannya membangun rumah dengan membeli seekor keledai. Tapi dalam hatinya dia yakin pada sahabatnya yang satu ini, karena dia selalu mendapat jalan keluar dari masalah apapun yang ia hadapi. Kemudian ia menjawab, ya, untuk membeli seekor keledai saja saya punya. Nah, belilah olehmu seekor keledai, simpan dan uruslah di rumahmu. Ia pun tambah bingung, bagaimana tidak? Tanpa seekor keledai saja rumahnya terasa sempit, apalagi kalau ditambah seekor keledai. Tapi dia tak berani membantahnya. Sekali lagi dia yakin pada sahabatnya. Baiklah, saya akan coba saran dari kamu. Dibelilah olehnya seekor keledai dan dibawanya pulang. Sesampainya di rumah langsung saja dia memasukkan keledainya ke dalam rumah, sesuai saran dari Abu Nawas. Istrinya yang ada di dalam rumah terkejut sambil memarahi suaminya. Dianggapnya suaminya itu sudah tidak waras. Kamu sudah gila ya? Istrinya memarahi dia. Tetapi tak sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Dia sendiri bingung dengan apa yang telah ia lakukan dengan saran dari sahabatnya sendiri. Keesokan harinya ia kembali menemui Abu Nawas. Setelah menceritakan apa yang telah terjadi di rumahnya, Abu Nawas malah menyarankannya untuk membeli lagi seekor kambing. Dia pun tambah kebingungan. Bagaimana tidak? Seekor keledai saja sudah sangat merepotkan, apalagi kalau harus ditambah lagi seekor kambing. Lagi-lagi dia tidak bisa menolak sarannya, karena dia percaya akan kecerdikan sahabatnya itu. Dia pun pulang dengan membawa seekor kambing ke rumahnya. Dapat kita bayangkan apa yang bakal terjadi di rumahnya. Untuk kedua kalinya ia kena marah sang istri. Apalagi saran yang ketiga, ia harus membeli lagi seekor angsa, tambah semrawut saja rumahnya. Habislah kesabarannya. Ia tidak kuat lagi tinggal bersama hewan-hewan tersebut dan pergi menemui si pemberi solusi. Abu Nawas cuma tersenyum mendengar curhatan sahabatnya seraya berkata, berapa uang yang kamu punya sekarang? Tak sepeser pun uang di kantongku, katanya. Sekarang kamu pulanglah dan jual keledaimu. Keesokan harinya setelah dia menjual keledainya, dia kembali menemui Abu Nawas.
Namun kali ini ada yang berbeda di wajahnya, sedikit lebih cerah. "Bagaimana keadaanmu sekarang?" tanya Abu Nawas. "Alhamdulillah, rumahku sekarang terasa sedikit lapang setelah keledainya kujual," jawab sahabatnya. "Nah, sekarang kamu jual kambing dan angsanya," kata Abu Nawas. Dia pun menuruti kata sahabatnya itu. Keesokan harinya wajah dia benar-benar sumringah, tak ada beban yang tergambar di wajahnya sedikit pun. Dia pun berterima kasih kepada Abu Nawas sahabatnya. Akhirnya dia dan istrinya sadar bahwa kelapangan itu ada setelah kita merasakan terlebih dulu kesempitan. Cara Abu Nawas membagi kambing. Suatu hari datanglah 3 orang desa menghadap Sultan Harun ar-Rasyid di istana. Sultan Harun ar-Rasyid yang waktu itu sedang duduk berbincang-bincang dengan para pejabat tinggi, langsung saja mempersilahkan ketiga orang itu untuk masuk. Setelah 3 orang itu membungkuk, salah seorang di antara mereka berkata, "Ampun beribu ampun Baginda, karena kami telah mengganggu perbincangan Baginda dengan para pejabat yang lain." "Tidak, kalian tidak mengganggu. Kami malah senang dengan kedatangan kalian. Memangnya ada apa kalian menghadapku? Adakah persoalan yang ingin kalian sampaikan?" tanya Baginda Raja. "Begini Baginda Raja, saya Ahmad mempunyai 2 ekor kambing betina. Zulfikar mempunyai seekor kambing jantan, sedangkan Zubair tidak mempunyai kambing, karena Zubair yang setiap hari harus bekerja mengembalakan kambing. Apabila ketiga kambing itu beranak pinak, maka pembagian keuntungannya juga telah kami sepakati, yakni saya mendapat separuh dari jumlah kambing, Zulfikar memperoleh 1/3 dari jumlah kambing, sedangkan Zubair yang mengembala dan merawat mendapat bagian 1/8-nya, terang Ahmad. "Lantas apakah kambing itu sekarang telah beranak pinak?" tanya Baginda Raja. "Benar Baginda, ketiga kambing itu sekarang sudah berjumlah menjadi 23 ekor. Karena itu kami sekarang ingin membaginya sesuai dengan kesepakatan kami dulu. Tapi ternyata kami kesulitan untuk membaginya. Karena itulah kami ke sini untuk memohon pertolongan Baginda Raja," terang Ahmad. Membagi 23 ekor kambing sesuai perjanjian tentu tidak mudah. Bayangkan, bila Ahmad memperoleh pembagian separuh dari kambing-kambing itu, maka Ahmad sebenarnya mendapat bagian 11 ekor lebih setengah kambing. Sedangkan Zulfikar memperoleh pembagian 1/3, seharusnya mendapatkan 7 ekor lebih 2/3 kambing. Sementara Zubair mendapatkan 1/8-nya, yang berarti 2 ekor kambing lebih 7/8 kambing. Baginda Raja Harun ar-Rasyid tampaknya berpikir keras untuk memecahkan masalah tersebut. Bahkan para pejabat yang hadir di tempat tersebut juga tak sanggup memecahkan permasalahan itu. Karena orang yang hadir di tempat tersebut tak ada yang bisa memecahkan masalah itu. Akhirnya Baginda Raja Harun ar-Rasyid terfikir untuk mengundang Abu Nawas yang cerdik untuk ke istana. Setelah Abu Nawas sampai di istana, ia pun langsung bertanya masalah yang terjadi. Mereka bertiga kemudian menceritakan ulang kronologi kebingungan tersebut. "Wah, itu masalah kecil Baginda. Insya Allah saya akan membantu mencarikan jalan keluarnya," kata Abu Nawas. "Tolong bawakan kambing itu masuk semuanya." Setelah ke-23 ekor kambing tersebut dituntun masuk istana, Abu Nawas lalu menghitung kembali jumlah kambing. Sesudah kambing itu dihitung dan benar jumlahnya 23 ekor, Abu Nawas lantas berpikir keras menemukan solusi dari masalah pelik tersebut. Tak lama kemudian, "Izinkan saya meminjam kambing Baginda." "Seekor saja," kata Abu Nawas. "Nah, sekarang saatnya saya akan membagi kambing tersebut sesuai dengan porsi kalian saat perjanjian."
kata Abu Nawas setelah menambahkan kambing milik Harun ar-Rasyid. Ahmad yang berhak memperoleh separuh kambing, maka boleh mengambil 12 ekor. Sedangkan engkau Zulfikar yang memperoleh bagian sepertiganya, maka boleh mengambil dengan 8 ekor. Kata Abu Nawas memerintahkan. Terakhir Zubair yang memperoleh bagian 1/8-nya, maka engkau berhak mengambil bagian 3 kambing. Sisa 1. Karena saya tadi meminjam 1 ekor kambing milik Baginda Raja, maka ini saya kembalikan lagi kambing tersebut. Masing-masing telah mendapatkan bagiannya. Mereka pun berterima kasih dan kembali ke kediaman masing-masing. Perkara yang muskil itu akhirnya dapat ditemukan solusinya berkat kecerdasan Abu Nawas. Meskipun dalam hal ini ada yang dirugikan, namun mereka semua senang. Akhirnya Abu Nawas memperoleh hadiah uang emas dari Baginda Raja Harun ar-Rasyid berkat kecerdikannya. Menghitung kematian tahanan. Kisah ini dimulai dengan diadakannya hajatan besar-besaran di negeri 1001 malam. Tersebutlah nama Raja Harun ar-Rasyid yang punya niat untuk merayakan pesta hari jadi kerajaan. Raja berniat untuk merayakan pesta bersama dengan rakyatnya, dan hari yang dinantikan telah tiba. Rakyat telah berkumpul di depan pendapa kerajaan. Beberapa saat rakyat menunggu, akhirnya sang raja mengeluarkan beberapa patah kata sambil berdiri. Wahai rakyatku, dengarkanlah, aku akan memberikan hadiah kepada fakir miskin. Di hari perayaan ini, aku juga memberi pengampunan bagi para tahanan berupa keringanan hukuman. Mereka yang telah menjalani hukuman penjara mendapatkan remisi selama setengah dari masa hukuman yang belum ia jalani, seru raja di hadapan rakyat. Rakyat sangat gembira mendengar pengumuman yang langsung disampaikan oleh baginda tersebut. Sukaria, gelak tawa, dan sendau gurau sambil menyantap makanan dan minuman yang telah disiapkan untuk acara pesta tersebut. Beberapa saat kemudian, acara dilanjutkan dengan pemberian hadiah yang dilaksanakan oleh para pegawai kerajaan. Hadiah diberikan kepada fakir miskin. Setelah semua fakir miskin mendapatkan bagiannya, kemudian baginda memanggil para tahanan satu persatu. Giliran pertama jatuh kepada seorang tahanan yang bernama Sofyan. Maka raja mengajukan pertanyaan. Siapa namamu? Tanya baginda raja. Nama hamba Sofyan Paduka yang mulia, jawab tahanan tersebut. Sofyan, berapa lama hukuman yang telah divonis untukmu? Tanya baginda. Hamba divonis selama 2 tahun penjara Paduka yang mulia, jawab Sofyan. Berapa lama kamu sudah melewati hukuman itu? Tanya raja lagi. Hari ini terhitung 1 tahun baginda, jawab Sofyan. Ketahuilah, sisa hukuman yang harus kamu jalani mendapatkan remisi sebanyak setengah dari masa yang belum kamu lewati di penjara. Jadi kamu hanya menjalani hukuman selama 6 bulan saja di penjara, ucap raja secara tegas. Selanjutnya, tahanan kedua dipanggil menghadap ke depan. Dengan panggilan apa aku menyebutmu? Tanya baginda raja. Saya dilahirkan dengan nama Ali Paduka, jawab tahanan kedua. Berapa tahun hukuman yang telah dijatuhkan kepadamu Ali? Tanya raja. Dengan wajah sendu, haru dan sedih, Ali pun menjawab,
Hamba divonis hukuman seumur hidup. Paduka, jawab Ali penuh ratapan. Sontak saja raja gelagapan dan bingung untuk memberi keputusan. Dalam kebingungan, raja segera teringat kepada Abu Nawas yang sangat cerdik. Maka Abu Nawas pun dipanggil untuk maju ke depan. Tidak begitu lama, Abu Nawas yang ikut hadir di acara itu segera maju ke depan untuk menghampiri Baginda. Wahai Abu Nawas, aku sebagai raja kalian harus bertindak adil terhadap keputusanku. Aku harus memberi keringanan hukuman kepada Ali. Namun, bagaimana aku tahu sisa umur Ali? Sekarang beri aku nasihat terbaikmu. Bagaimana caranya mengampuni Ali terkait sisa masa tahanannya, tutur Baginda Raja. Menghadapi permasalahan ini, Abu Nawas pun ikut bingung. Abu Nawas benar-benar kehilangan akal. Kali ini dia tidak tahu berapa sisa umur Ali. Hamba minta tenggang waktu untuk menyelesaikan masalah ini, tuanku, ucap Abu Nawas pada akhirnya. Raja langsung menyanggupi permintaan Abu Nawas. Raja memberi kesempatan bagi Abu Nawas untuk memikirkan masalah ini. Namun, waktu yang diberikan kepada Abu Nawas tidaklah lama, cuma sehari semalam saja. Esok pagi Abu Nawas harus mampu memecahkan masalah ini. Gong pun berbunyi sebagai pertanda bahwa peserta hari ini telah usai. Diumumkan kepada rakyat bahwa besok akan ada lagi pesta hari kedua. Maka rakyat pun bubar untuk pulang ke rumah masing-masing. Tiba di rumahnya, Abu Nawas berpikir sangat keras hingga larut malam. Ia tidak bisa memejamkan mata. Hingga suatu saat, Abu Nawas pun tersenyum, kemudian memejamkan matanya. Pagi telah tiba. Abu Nawas segera berangkat menuju pendapa istana setelah menyelesaikan sholat subuh. Rakyat telah berkumpul lagi di pendapa istana. Abu Nawas pun maju ke depan untuk menghampiri raja dan tahanannya. Abu Nawas, apakah sudah ditemukan caranya? Tanya raja kepadanya. Mudah saja, tuanku. Bebaskan Ali dari hukuman pada hari ini. Esok hari penjarakan ia. Lusa dan seterusnya demikian juga. Penjarakan lagi dan bebaskan lagi selama sehari. Hal ini berlaku sepanjang hayat Ali, tutur Abu Nawas. Luar biasa, benar sekali engkau Abu Nawas. Karena jasamu kali ini aku akan memberimu hadiah. Pengawal, bawa kemari sekantong keping emas, berikan kepada Abu Nawas. Perintah Baginda diiringi kegembiraan. Setelah pesta bubar, Abu Nawas dan rakyat pulang ke rumah mereka. Abu Nawas pulang membawa sebagian hadiah yang ia terima, karena sebagian telah ia bagikan kepada yang berhak. Saat Abu Nawas ditanya tentang umur, Abu Nawas memiliki hubungan kedekatan dengan Baginda Raja Harun ar-Rasyid, karena dirinya sering memberikan solusi kenegaraan kepada Baginda Raja. Akan tetapi hari itu sebuah pemandangan langka terjadi. Abu Nawas datang ke istana kerajaan tanpa mendapat undangan dari Baginda Raja terlebih dahulu. Oh, ternyata engkau datang juga. Kebetulan aku memang sudah kangen ingin bertemu denganmu, Abu Nawas, kata Baginda tanpa basa-basi. Mendengar perkataan rajanya itu, Abu Nawas menjadi senang bukan kepala, karena memang diketahui hubungan mereka belakangan ini sedang dekat-dekatnya.
Wahai Baginda, kali ini apa yang mesti hamba lakukan? Tanya Abu Nawas. Tidak ada, sergah Baginda Raja. Sebentar dulu, ujar Baginda yang kemudian beranjak dari tempat duduknya. Begitu kembali, Baginda sudah berganti pakaian yang sederhana, layaknya rakyat biasa. Aku ingin ke rumahmu, Abu Nawas, titah Baginda Raja. Untuk apa Baginda ke rumah hamba? Tanya Abu Nawas heran dan kaget. Abu Nawas merasa belum memikirkan sebelumnya jika Baginda ingin ke rumahnya. Istrinya pun tak ada di rumah. Abu Nawas berpikir, siapa yang menyiapkan hidangan untuk Baginda? Intinya, aku mau ke rumahmu, ujar Baginda dengan sedikit memaksa. Karena tidak ingin membantah perintah rajanya, akhirnya Abu Nawas mengiyakan ajakan Baginda tersebut. Tanpa ada pengawal, Baginda dan Abu Nawas berjalan kaki menuju rumah Abu Nawas yang jaraknya tidak begitu jauh dari istana kerajaan. Sesampainya di rumah Abu Nawas, Baginda tidak menyangka jika rumah Abu Nawas yang sangat sederhana, tak ada barang berharga di rumah itu. Di mana istrimu, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Istri hamba sedang menjenguk orang tuanya, Baginda, jawab Abu Nawas. Kebetulan saya datang ke rumahmu ingin belajar tentang kebijaksanaan hidup darimu, kata Baginda Raja. Abu Nawas masih belum mengerti dengan maksud Baginda. Ia hanya berpikir sejenak. Abu Nawas menyadari permintaan Baginda tidak mungkin bisa ditolak. Setelah berpikir, akhirnya ia mengerti bahwa kebijaksanaan hanya dapat dipelajari dengan praktik. Baginda juga tidak keberatan menemani Abu Nawas dan melihat perilakunya. Dengan demikian, malam itu Baginda tidak kembali ke istana. Baginda berencana menginap di rumah Abu Nawas. Abu Nawas lalu menggosok-gosok sebuah kayu membuat api. Api kecil itu ditiup-tiupnya hingga menyala. Mengapa api itu engkau tiup, Abu Nawas? Tanya Baginda penasaran. Agar panas dan lebih besar apinya, Baginda, jawab Abu Nawas. Setelah api itu membesar, Abu Nawas kemudian memasak sup. Setelah sup itu matang, Abu Nawas menuangkannya ke dalam 2 mangkok. Ia mengambil mangkoknya dan meniup sup tersebut. Lalu mengapa sup itu engkau tiup? Tanya Baginda lagi. Agar lebih dingin dan enak dimakan, Baginda, jawab Abu Nawas. Aku rasa aku tidak jadi belajar darimu, ketus Baginda mengagetkan Abu Nawas. Engkau tidak bisa konsisten dengan pengetahuanmu, lanjut Baginda diiringi senyum kecut Abu Nawas. Akhirnya Baginda tidak jadi menginap di rumah Abu Nawas. Malam itu juga Baginda memutuskan untuk pulang ke istana diantar Abu Nawas. Di tengah perjalanan, keduanya bicara tentang berbagai hal. Ngomong-ngomong, berapa umurmu, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. 40 tahun, Baginda, jawab Abu Nawas. Loh, perasaan beberapa tahun yang lalu engkau menyebut angka yang sama, tanya Baginda kembali. Hamba konsisten, Baginda, jawab Abu Nawas dengan sedikit tersenyum. Karena jawaban tersebut, Baginda akhirnya mengetahui bahwa Abu Nawas memiliki kecerdasan. Begitu juga akhirnya Baginda sadar telah belajar hidup bijaksana kepada Abu Nawas. Uang kerincingan. Pada suatu ketika Abu Nawas melakukan perjalanan yang panjang.
Pada hari itu perutnya belum terisi makanan sedikit pun, sehingga tak heran kalau dia merasakan keroncongan dengan amat sangat. Namun dia memeriksa kantong uangnya, dia hanya menemukan beberapa keping uang, sementara perjalanannya masih jauh. Bila uang itu digunakan untuk membeli sesuatu, nanti ongkos perjalanannya tidak akan terbayar. Walaupun tubuhnya lemas karena belum makan seharian, Abu Nawas tetap melangkahkan kakinya, meskipun langkahnya gontai. Pada saat melihat kedai yang ramai pembeli, Abu Nawas tak kuasa untuk tidak memasukinya. Dari bilik dapur terlihat mengepul asap makanan yang sangat lezat. Abu Nawas langsung menghirup aroma masakan itu dengan kuat-kuat. Dari aromanya, Abu Nawas sudah membayangkan sajian yang lezat untuk dirinya. Hal itu diulanginya berkali-kali hingga Abu Nawas puas. Setelah Abu Nawas sudah merasa cukup puas dengan aroma masakan yang dihirupnya, dia pun pergi meninggalkan kedai tadi. Dengan senyuman yang tipis, dia keluar dari kedai tersebut. Tapi belum jauh dia melangkahkan kakinya meninggalkan kedai itu, tiba-tiba terdengar teriakan dari si pemilik kedai. "Hai, mau kemana? Bayar dulu!" teriak pemilik kedai. Mendengar teriakan itu, Abu Nawas menghentikan langkahnya. Dengan tenang sekali dia menghadapi si pemilik kedai. Meskipun dia cukup keheranan kenapa pemilik kedai menghentikan langkahnya, padahal dia tidak makan ataupun minum barang sedikit pun di kedai itu. "Enak saja main nyelonong pergi, bayar dulu baru boleh pergi," kata pemilik kedai. Kemudian Abu Nawas menganggukkan kepala tanda setuju dengan kata-kata pemilik kedai. Dengan santainya Abu Nawas merogoh kantong uangnya. Selang beberapa lama, tapi uangnya tidak segera diberikan kepada pemilik kedai. Malah Abu Nawas bermain-main dengan uang recehnya dengan cara mengocok kantong uangnya. Lama-kelamaan suaranya uang receh terdengar kerincing-kerincing. "Ayo, mana uangnya? Kamu harus bayar," teriak pemilik kedai. "Baik, ini bayarnya," kata Abu Nawas sambil mengocok kembali uang recehnya, sehingga timbul suara kerincing-kerincing. "Loh, mana uangnya? Dari tadi cuma mendengar suaranya saja," kata pemilik kedai yang semakin geram. Kemudian Abu Nawas menjawab, "Itu tadi bayarnya, aku bayar pakai suaranya saja, karena di kedaimu aku hanya dapat baunya saja." Mendengar jawaban itu, si pemilik kedai hanya bisa tersenyum dengan malunya. "Hehe, ada-ada saja si pemilik kedai ini. Bagaimana bisa orang hanya mencium aroma masakan dari balik kedai kok disuruh membayar?" Tapi pintar juga, Abu Nawas membayarnya pakai suaranya saja, tidak dengan uang. Al-Kisah, seringnya Baginda Raja pergi berburu ke hutan, membuatnya selalu meninggalkan istana, sehingga tugasnya sebagai raja kini seringkali diabaikan. Sang raja menjadi jarang menemui rakyatnya, manakala ada yang akan mengadukan masalahnya, dan urusan-urusan kerajaan selalu ia tinggalkan. Melihat hal ini, Abu Nawas pun merasa kecewa. Ia bingung harus dengan cara apa menyadarkan rajanya itu. Kalau menegurnya secara langsung, justru akan membuat Baginda Raja murka. Bisa-bisa Abu Nawas malah dipenjara, hingga pada suatu hari datanglah beberapa utusan kerajaan menemui Abu Nawas di rumahnya. "Tuan Abu, Anda dipanggil Baginda Raja ke istana," kata salah satu dari mereka. "Ada keperluan apa?" tanya Abu Nawas. "Baginda Raja ingin mengajak Tuan Abu pergi berburu," jawabnya. Mendengar itu, Abu Nawas pun hanya mengelus dada.
Sampai kapan Baginda Raja akan terus begini? Batin Abu Nawas. Tapi tak lama kemudian muncul ide cemerlang di otaknya. Ia memanfaatkan kesempatan ini untuk menyadarkan Baginda Raja. Bilang saja sama rajamu itu bahwa Abu Nawas mempunyai sesuatu yang berharga yang tak mungkin ia tinggalkan. Sesuatu itu tak ternilai harganya. Bahkan Baginda Raja sendiri tak akan mampu membelinya karena harganya terlalu mahal, tutur Abu Nawas. Maka pulanglah mereka dan menyampaikan apa yang dikatakan Abu Nawas kepada Baginda Raja. Kalian melihat barangnya? Tanya Baginda Raja penasaran. Tidak, Paduka yang mulia, dia tidak menunjukkannya kepada kami, jawab mereka. Hal ini membuat Baginda Raja semakin penasaran. Bahkan ia sampai tak jadi berburu gara-gara mendengar ucapan Abu Nawas ini. Barang apa sih yang dimiliki Abu Nawas? Aku jauh lebih kaya daripada dia. Tapi kenapa dia sampai mengatakan kalau aku tak mampu membelinya? Tanya Baginda Raja dalam hati. Tak ingin berlama-lama dengan rasa penasarannya, Baginda Raja segera mengajak beberapa pengawal untuk mendatangi rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, tanpa basa-basi Baginda Raja langsung bertanya, "Hei Abu Nawas, apa benar kamu mempunyai sesuatu yang sangat berharga?" "Benar Paduka yang mulia, itulah sebabnya saya tak bisa ikut Paduka berburu, karena saya harus menjaganya," jawab Abu Nawas. "Bagaimana kalau aku beli dengan harga 100.000 dinar?" tawar Baginda Raja. "Maaf Paduka yang mulia, saya tidak akan menjualnya, bahkan dengan harga 1 juta dinar sekalipun," sahut Abu Nawas serius. "Serius Abu Nawas?" tanya Baginda Raja heran. "Tentu Paduka, karena nilainya lebih dari istana Paduka dan seisinya," jawab Abu Nawas. "Bisa kau tunjukkan sesuatu itu padaku?" pinta Baginda Raja. "Begini Paduka, sesuatu itu adalah waktu. Saya tidak mungkin membuang-buang waktu dengan pekerjaan yang tidak ada gunanya. Sementara saya punya tanggung jawab untuk mengayomi dan melindungi keluargaku. Begitu pula dengan Paduka yang mulia. Bukankah Paduka adalah seorang raja, di mana seorang raja punya tanggung jawab untuk mengayomi dan melindungi rakyatnya? Hidup di dunia ini hanya sementara Paduka, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas semua yang kita lakukan kelak di akhirat. Apakah Paduka sudah siap menghadapi itu? Sementara akhir-akhir ini banyak rakyat yang tidak bisa menemui Paduka untuk mengadukan masalahnya. Kemana Paduka selama ini? Kenapa Paduka tidak ada di istana layaknya seorang raja? Lalu bagaimana dengan kerajaan yang Paduka pimpin? Apakah Paduka tahu beberapa menteri telah berbuat zalim dan korupsi? Paduka hanya mementingkan kesenangan tanpa memikirkan nasib rakyatnya," tutur Abu Nawas. Mendengar itu, seketika Baginda Raja pun tertunduk dan menyadari kekhilafannya. "Kamu benar Abu Nawas, kamu benar, tapi ada satu pertanyaan yang masih mengganjal di hatiku. Kalau waktu memang paling berharga, mengapa begitu banyak orang yang membuangnya dengan sia-sia?" tanya Baginda Raja. "Ya karena mereka tak menghargainya Paduka. Itu sama saja dengan mereka tak menghargai dirinya sendiri. Mereka akan menyesali masa yang telah berlalu. Tapi anehnya mereka tidak menyesali waktu yang telah terbuang percuma. Kalau terus-terusan seperti itu, selamanya mereka akan hidup dalam penyesalan," jawab Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas, Baginda Raja kini menyadari akan tanggung jawab besar yang diamanahkan kepadanya. Sejak saat itu, ia lebih mementingkan urusan kerajaan daripada kesenangannya semata. Rakyat pun kini menjadi lebih mudah menemui rajanya. Suatu hari Abu Nawas dipanggil Baginda Raja. "Abu Nawas," kata Baginda Raja Harun ar-Rasyid memulai pembicaraan. "Hamba Paduka yang mulia," kata Abu Nawas penuh ta'zim. "Aku ingin curhat tentang suatu problem. Kiranya akan mengganggu hubungan dua negara bila tidak cepat teratasi.
Aku benar-benar memerlukan bantuanmu, kata Baginda Raja bersungguh-sungguh. Gerangan apakah yang bisa hamba lakukan untuk paduka yang mulia? Tanya Abu Nawas. Ketahuilah bahwa beberapa hari yang lalu aku mendapat kunjungan kenegaraan dari negeri sahabat. Kebetulan rajanya beragama Yahudi. Raja itu adalah sahabat karibku. Begitu dia berjumpa denganku, dia langsung mengucapkan salam secara Islam, yaitu Assalamualaikum, kesejahteraan buat kalian semua. Aku tak menduga sama sekali, tanpa pikir panjang, aku menjawab sesuai dengan yang diajarkan oleh agama kita, yaitu kalau mendapat salam dari orang yang tidak beragama Islam, hendaklah engkau jawab Wassalamualaikum, kecelakaan bagi kamu. Tentu saja dia merasa tersinggung. Dia menanyakan mengapa aku tega membalas salamnya yang penuh doa keselamatan dengan jawaban yang mengandung kecelakaan. Saat itu sungguh aku tidak bisa berkata apa-apa selain diam. Pertemuanku dengan dia selanjutnya tidak berjalan dengan semestinya. Aku berusaha menjelaskan bahwa aku hanya melaksanakan apa yang dianjurkan oleh ajaran agama Islam. Tetapi dia tidak bisa menerima penjelasanku. Aku merasa bahwa pandangannya terhadap agama Islam tidak semakin baik, tetapi sebaliknya. Dan sebelum kami berpisah, dia berkata, rupanya hubungan antara kita mulai sekarang tidak semakin baik, tetapi sebaliknya. Namun bila engkau mempunyai alasan lain yang bisa aku terima, kita akan tetap bersahabat, kata Baginda menjelaskan dengan wajah yang amat murung. Kalau hanya itu persoalannya, mungkin hamba bisa memberikan alasan yang dikehendaki Raja Sahabat Paduka itu yang mulia, kata Abu Nawas meyakinkan Baginda Raja. Mendengar kesanggupan Abu Nawas, Baginda amat riang. Beliau berulang-ulang menepuk pundak Abu Nawas. Wajah Baginda yang semula gundah gulana seketika itu berubah cerah. Cepat katakan, wahai Abu Nawas, jangan biarkan aku menunggu, kata Baginda tak sabar. Baginda yang mulia, memang sepantasnya lah kalau Raja Yahudi itu menghaturkan ucapan salam keselamatan dan kesejahteraan kepada Baginda Raja. Karena ajaran Islam memang menuju keselamatan dari siksa api neraka dan kesejahteraan yaitu surga. Sedangkan Raja Yahudi itu tahu Baginda adalah orang Islam. Bukankah Islam mengajarkan tauhid, yaitu tidak menyekutukan Allah dengan yang lain, juga tidak menganggap Allah mempunyai anak. Ajaran tauhid ini tidak dimiliki oleh agama-agama lain, termasuk agama yang dianut Raja Yahudi, sahabat Paduka yang mulia. Ajaran agama Yahudi menganggap Uzair adalah anak Allah, seperti orang Nasrani beranggapan Isa anak Allah. Maha suci Allah dari segala sangkaan mereka. Tidak pantas Allah mempunyai anak. Sedangkan orang Islam membalas salam dengan ucapan wassalamualaikum, kecelakaan bagi kamu, bukan berarti kami mendoakan kamu agar celaka. Tetapi semata-mata karena ketulusan dan kejujuran ajaran Islam yang masih bersedia memperingatkan orang lain atas kecelakaan yang akan menimpa mereka bila mereka tetap berpegang teguh pada keyakinan yang keliru itu. Yaitu tuduhan mereka bahwa Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Abu Nawas menjelaskan. Seketika itu kegundahan Baginda Raja Harun ar-Rasyid sirna. Kali ini saking gembiranya, Baginda Raja menawarkan Abu Nawas agar memilih sendiri hadiah apa yang disukai. Abu Nawas bersedia menerima hadiah, asal pemberian itu dihibahkan ke panti asuhan anak-anak yatim dan lansia. Pada suatu waktu, Abu Nawas bersama beberapa orang temannya sedang duduk bercerita.
Setelah mereka selesai mengikuti sembahyang jamaah maghrib, mereka bercerita tentang kehidupan keagamaan. Kebetulan mereka menyinggung suatu masalah yang mengatakan bahwa orang buta itu tidak berdosa karena pintu masuknya dosa tertutup baginya. Alasannya karena matalah yang selalu melihat ke sana kemari yang dapat mendatangkan dosa. Akan tetapi Abu Nawas tidak menyetujui pendapat tersebut dan berniat akan membuktikannya. Keesokan harinya Abu Nawas berjalan-jalan dengan maksud untuk bertemu dengan orang buta. Dia mau membuktikan pendapatnya bahwa orang buta pun dapat pula berbuat dosa. Ia menyiapkan pundi-pundi dan mengisinya dengan uang ringgit. Tidak beberapa lama Abu Nawas berjalan, ia benar-benar menemukan orang buta. Abu Nawas memperhatikan gerak-gerik orang buta itu yang sedang berjalan dengan tongkatnya. Kemudian ia berpura-pura pula menjadi orang buta sambil membawa tongkat. Lalu ia sengaja menabrak orang buta itu seraya berkata, "Aduh, sungguh malang nasibku sebagai orang buta, ditabrak oleh orang yang tidak memiliki rasa belas kasihan." Orang buta itu heran mendengar keluhan orang yang ditabraknya, lalu berkata, "Maaf, saya juga orang buta. Saya tidak dapat melihat dan hanya dapat berjalan dengan bantuan tongkat ini. Sekali lagi mohon maaf, karena sungguh-sungguh saya tak sengaja." "Oh, engkau juga buta ya?" tanya Abu Nawas pura-pura tidak tahu. "Ya, saya buta. Peganglah tongkatku ini. Orang buta pastikan memakai tongkat untuk berjalan," jawab si buta. Disuruhlah Abu Nawas memegang tongkatnya. Begitu pula sebaliknya, si buta juga meraba tongkat Abu Nawas untuk membuktikan bahwa mereka adalah orang-orang yang buta. Akhirnya Abu Nawas berkata, "Kalau begitu kita senasib. Saudara, bagaimana kalau kita mencari rezeki bersama-sama?" Orang buta itu pun menyetujui ajakan Abu Nawas. Maka mereka berjalan bersama-sama dan orang buta itu yakin bahwa orang yang ditabraknya itu juga orang buta yang senasib dengan dia. Keduanya saling memaafkan dan terus berjalan bersama mencari rezeki. Di tengah perjalanan, Abu Nawas berpura-pura mau kencing dan meminta tolong kepada si buta agar pundi-pundinya yang penuh berisi uang dipegangkan dahulu baik-baik. Sementara Abu Nawas pura-pura kencing, ia terus memperhatikan tingkah laku si buta. Kemudian si buta meraba-raba pundi-pundi itu dan hatinya mulai tergoda untuk memiliki isinya. "Wah, pundi-pundi ini banyak sekali isinya. Lebih baik aku mengambilnya lalu pergi. Pasti ia tak dapat mencariku karena ia juga buta," pikir si buta tersenyum. Ia lalu meninggalkan Abu Nawas dan mencari tempat persembunyian agar si Abu Nawas tidak dapat menemukannya. Dalam situasi demikian, Abu Nawas berpura-pura mencari si buta dan meminta pertolongan kepada Tuhan. "Ya Tuhan, malang benar nasibku. Tadi saya ditabrak orang. Sekarang uang saya yang dilarikan orang. Sial benar aku. Ya Tuhan, semoga orang yang mengambil uang saya terkena lemparan batu ini, tepat pada tulang keringnya, biar tahu rasa dia." Setelah itu, dengan jitu Abu Nawas melempari si buta dan persis kena tulang keringnya. "Aduh, aku kena," gumam si buta meringis kesakitan. Hal ini membuat si buta kelabakan. Ia segera beranjak mencari lagi tempat persembunyian untuk menghindari Abu Nawas. Akan tetapi Abu Nawas yang pura-pura buta itu mengikuti si buta kemanapun ia pergi. Setelah dekat, Abu Nawas memohon lagi kepada Tuhan, "Ya Tuhan, semoga orang yang mengambil pundi-pundiku terkena lagi lemparan batu pada kepalanya." Tak lama kemudian terdengar lagi suara kesakitan dari si buta.
Aduh, kena lagi nih, kepalaku jadi benjol. Si buta memegangi kepalanya yang benjol. Maka si buta panik dan heran. Kok doanya terkabul lagi? Ah, itu hanya kebetulan. Si buta menghibur diri. Lalu ia menghindar lagi dan terus menghindar. Tetapi Abu Nawas tetap mengikutinya terus. Secara berturut-turut Abu Nawas berdoa lagi sambil melakukan lemparan beruntun kepada si buta dan selalu tepat, yaitu tepat mengenai perut, dada, dan terakhir muka si buta. Setelah terkena lemparan beruntun, si buta berpikir, mengapa semua sasaran yang akan dilempar selalu tepat mengenainya? Difikirnya lagi hingga berkerut keningnya. Si buta makin heran. Ia curiga. Tak lama kemudian, barulah si buta menyadari bahwa temannya itu, Abu Nawas, mempermainkannya. Antara marah dan was-was, si buta berkata, "Kalau begitu saudara tidak buta, saudara hanya mempermainkan saya. Ambillah kembali pundi-pundimu ini." Akhirnya si buta menyerahkan pundi-pundi itu kepada Abu Nawas dengan penuh kesedihan dan penyesalan terhadap nasibnya. Abu Nawas sendiri pulang sambil tersenyum kegelian. Ia puas karena dapat membuktikan bahwa orang buta dapat juga berbuat dosa. Abu Nawas dikalahkan untanya. Al-Kisah. Di negeri 1001 malam ada unta yang bisa bicara dengan manusia. Unta tersebut adalah milik tokoh cerdik yang amat terkenal saat itu, yakni Tuan Jambul alias Abu Nawas. Julukan Tuan Jambul ini disematkan karena kebiasaan Abu Nawas yang suka memotong rambutnya dengan model jambul. Pada suatu hari, Abu Nawas mengajak untanya untuk pergi mengembara. Setelah berpamitan terlebih dahulu kepada istrinya, berangkatlah ia dengan si unta lengkap dengan perbekalannya. Mulailah ia menyusuri gurun pasir yang gersang dan panas sekali di siang hari. Apabila malam tiba, dingin yang luar biasa menusuk sampai ke tulang. Perjalanan yang cukup jauh membuat Abu Nawas dan untanya merasa kelelahan. Di bawah mentari dekat pohon kaktus, mereka berdialog. "Tuan, apakah perjalanan kita masih jauh?" "Iya, kita harus melewati 2 gurun pasir lagi. Setelah itu kita baru akan tiba di sebuah desa terdekat. Setelah sampai di desa itu, kita baru bisa beristirahat lebih lama di sebuah penginapan yang aman dan nyaman," jawab Abu Nawas. Setelah beberapa waktu beristirahat, keduanya mulai melanjutkan perjalanan kembali. Siang sudah berubah menjadi gelap. Tanda malam telah tiba. Abu Nawas pun menghentikan perjalanannya untuk sementara. Ia mendirikan sebuah tenda untuk berteduh dan tidur sepanjang malam itu. Tapi malang bagi si unta. Ia tak diizinkan oleh majikannya tidur di dalam tenda karena tendanya memang kecil. Abu Nawas di dalam tidur dengan nyenyaknya, sementara unta tak bisa tidur lantaran kedinginan. Ia mulai berpikir kalau terus begini pasti dia esok akan sakit dan tak bisa melanjutkan perjalanan. Tengah malam si unta membangunkan majikannya dengan berkata, "Tuan, saya kedinginan. Izinkan saya menitipkan ujung kaki saya masuk ke dalam tenda." Abu Nawas pun merasa tidak keberatan karena ujung kaki itu tidak akan mengganggu tidurnya. Setelah 1 jam, si unta berkata lagi, "Tuan, saya kedinginan. Izinkan saya memasukkan kaki depan saya ke dalam tenda agar besok saya kuat berjalan membawa Tuan di atas punggung saya."
Benar juga, pikir Tuan Jambul. Ia pun mengizinkan. 1 jam lagi si unta berkata lagi, "Tuan, hidung saya mulai berair. Besok saya akan sakit dan tidak bisa membawa Tuan di atas punggung saya. Izinkan kepala saya berada di dalam tenda." Demikianlah jam demi jam berlalu hingga akhirnya Tuan Jambul tak menyadari jika sekarang ia tidur di luar tenda. Ia pun merasa menggigil kedinginan. Sampai paginya ia baru menyadari jika dirinya tidur di luar, melihat untanya masih nyenyak di dalam. Si majikan pun membangunkan dan menanyainya kenapa ia tidur di luar sementara unta malah di dalam tenda. Unta pun bangun. Ia tersenyum sambil menggosok-gosok matanya. Dijawabnya pertanyaan Tuan Jambul tadi dengan santai. "Saya kan tidak mengusir Tuan. Saya sudah meminta izin terlebih dahulu kepada Tuan. Tuan juga memperbolehkan anggota tubuh saya masuk ke dalam tenda. Ini saya lakukan agar hari ini saya kuat menggendong Tuan di atas punggung saya untuk melanjutkan perjalanan." Sambil bersin-bersin, Tuan Jambul berkata, "Kau memang unta cerdik. Aku yang biasa dikenal orang paling cerdik, ternyata masih bisa kau kalahkan." Si unta pun menjawab dengan santainya, "Saya kan berguru pada Tuan." Al-Kisah, Abu Nawas diberitahu untuk kumpul di istana oleh Baginda Raja bersama para menteri. Setelah semua bawahannya itu berkumpul, Baginda Raja lalu menyampaikan maksudnya. "Kalian semua aku undang ke sini karena ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan. Yang pertama, aku ucapkan terima kasih kepada kalian karena selama ini kalian telah bekerja keras ikut membantu mengurus negeri yang kita cintai ini," kata Baginda Raja. "Yang kedua, hari ini adalah hari jadi negeri kita. Jadi sebagai rasa terima kasihku, kalian semua akan mendapatkan hadiah." Mendengar hal itu, para menteri bersorak kegirangan. "Terima kasih Paduka yang mulia," kata salah seorang menteri. Di tengah suasana penuh kegembiraan, tiba-tiba salah satu menteri bertanya, "Paduka yang mulia, bukankah Abu Nawas juga sering membantu menangani masalah yang ada di dalam negeri kita? Dia juga sering menghibur Paduka yang mulia, tapi kenapa dia tidak diundang?" Seketika Baginda Raja tersadar bahwa dirinya hampir saja melupakan seseorang yang sangat dikagumi akan kecerdikannya. "Terima kasih wahai menteriku, kau telah mengingatkanku," balas Baginda Raja. Kemudian ia memerintahkan beberapa pengawal segera memanggil Abu Nawas. Tidak berapa lama datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. Sesaat Abu Nawas sempat terkejut karena ia melihat tidak seperti biasanya. Seluruh menteri istana berkumpul tanpa ada satupun yang absen. "Ampun Paduka yang mulia, ada apa gerangan Paduka memanggil hamba? Sepertinya ada masalah yang serius," tanya Abu Nawas. "Tidak ada masalah apa-apa Abu Nawas, justru ini adalah hari yang penuh kebahagiaan," balas Baginda Raja. "Alhamdulillah kalau begitu, tapi ada tujuan apa hamba dan semua menteri istana diperintah menghadap Paduka?" tanya Abu Nawas lagi. Baginda Raja lalu memberitahu akan memberikan hadiah kepada semua menteri, termasuk Abu Nawas. Hadiah yang akan dibagikan tersebut sebagai wujud terima kasih kepada orang-orang yang telah berjasa ikut andil mengurus negeri dan rakyat. Kemudian Baginda Raja mengajak Abu Nawas dan semua menteri memasuki ruangan besar yang penuh perhiasan emas.
Saat ini kuhadiahkan kepada kalian sebuah kebebasan sampai waktu yang telah aku tentukan. Silahkan peganglah apa yang besar yang ada di dalam ruangan ini, dan apa yang berhasil kalian pegang akan menjadi milik kalian, teriak Baginda Raja. Spontan para menteri berhamburan mencari sesuatu yang disenangi. Masing-masing berebut menyentuh perhiasan paling besar agar bisa menjadi miliknya. Sedangkan Abu Nawas sendiri hanya terdiam. Ia sama sekali tidak ikut memperebutkan hadiah. Abu Nawas tetap berdiri di samping Baginda Raja. Melihat hal itu, Baginda Raja menjadi heran. "Hei Abu Nawas, kenapa diam saja? Kau tidak butuh hadiah emas?" tanya Baginda Raja. Ditanya seperti itu, Abu Nawas justru cengengesan sambil terus menatap Baginda Raja. Tanpa diduga, dari belakang Abu Nawas memeluk Baginda Raja sangat eras. "Hai Abu Nawas, apa-apaan ini? Apa yang kau lakukan?" teriak Baginda Raja kesakitan. Baginda Raja berusaha berontak, namun Abu Nawas makin erat memeluknya hingga tidak berdaya melakukan sesuatu. "Abu Nawas, kau sudah gila ya? Lepaskan aku!" teriak Baginda Raja. Kali ini Baginda Raja berontak sekuat tenaga dan akhirnya Abu Nawas terpental jatuh. Ketika Abu Nawas hendak berdiri dan beranjak, Baginda Raja mengumumkan bahwa waktu yang ditentukan telah habis. Dari seluruh menteri terlihat masing-masing memegang beberapa perhiasan emas yang berhasil didapatkan. "Emas yang ada di tangan kalian sepenuhnya adalah milik kalian. Silahkan dibawa pulang," kata Baginda Raja. Maka satu persatu menteri mohon diri pamit pulang. Begitu juga dengan Abu Nawas. Ia mohon pamit kepada Baginda Raja. "Tunggu Abu Nawas, jangan pulang dulu. Aku masih ada urusan dengan kau," ucap Baginda Raja. Baginda Raja lalu menanyakan kepada Abu Nawas perihal tingkah anehnya yang tiba-tiba memeluk dirinya. "Maaf Paduka yang mulia, semua menteri Paduka adalah orang-orang bodoh. Mereka lebih memilih beberapa harta Paduka. Padahal jika mereka memilih Paduka, niscaya mereka akan memiliki semua harta itu," ucap Abu Nawas. "Aku melihat semua harta Paduka sangat aku sukai, hingga rasanya sayang sekali jika aku hanya memilih salah satunya. Maka aku memeluk Paduka yang mulia agar Paduka menjadi milikku dan aku bisa memiliki semuanya," imbuhnya menjelaskan. "Maksudmu bagaimana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja kebingungan. "Begini Paduka yang mulia, kebanyakan manusia bodoh di dunia ini lebih memilih harta dunia ketimbang pemilik sejatinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak manusia berlomba-lomba hanya untuk mendapatkan sebagian kecilnya saja. Padahal kalau dia mau memilih dan memiliki Allah, niscaya bukan hanya semua yang ada di muka bumi ini yang akan menjadi miliknya, melainkan Allah pun akan menjadi miliknya. Jika Allah telah menjadi miliknya, semuanya akan ia dapatkan. Itulah alasannya kenapa hamba memeluk Paduka. Dengan begitu hamba telah memiliki Paduka. Jadi semua yang Paduka miliki kini menjadi milikku juga, termasuk istana dan harta seisinya," papar Abu Nawas sambil cengengesan. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," puji Baginda Raja. Maka sebagai hadiahnya, Baginda Raja mempersilahkan Abu Nawas untuk memilih sendiri. Ia dipersilahkan. Abu Nawas mengambil hadiah sebanyak yang diinginkan. Akhirnya tanpa bersusah payah, Abu Nawas bisa mendapatkan hadiah emas yang lebih banyak daripada menteri-menteri istana. Abu Nawas menemukan sekantong emas. Pada suatu ketika, negeri Baghdad sedang mengalami masa paceklik.
Pertanian banyak yang gagal dan pasar sepi pembeli. Tentu saja kondisi ini sangat mempengaruhi rakyatnya. Banyak warga yang mengalami kesusahan, tak terkecuali Abu Nawas. Dia dan istrinya terkadang harus berpuasa karena tidak ada makanan. Suatu ketika, Abu Nawas berjalan-jalan di pasar untuk menghilangkan rasa jenuhnya. Dan tiba-tiba Abu Nawas menemukan kantong hitam berisi uang. Maka dibawanya kantong hitam tersebut dan langsung ditanam di dalam tanah. Abu Nawas merenung sepanjang malam. Pikirannya bertanya-tanya, apakah uang di dalamnya akan diambil atau tidak. Hatinya berpikir untuk mengambilnya karena keluarganya sedang mengalami kelaparan. Namun Abu Nawas teringat terus bahwa memakan harta haram bisa mendapatkan siksa kubur di dunia dan akhirat. Akan tetapi dirinya juga teringat hadis Nabi yang mengatakan, bila Allah Subhanahu wa ta'ala memberimu hadiah tanpa kamu minta, maka terimalah hadiah itu, jangan kamu tolak, kemudian infakkanlah harta itu. Ketika mengingat hadis tersebut, Abu Nawas berkata kepada dirinya sendiri, sungguhkah ini hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hadiah itu bagi orang yang menemukan uang tersebut. Namun hal itu tidak menjadikan Abu Nawas membuka kantong temuannya dan masih menunggu barangkali pemiliknya akan datang. Hari pun berlalu, dan ketika Abu Nawas kembali berjalan-jalan di pasar, ia mendengar seorang saudagar lelaki kaya sedang mengumumkan bahwa kantongnya hilang. Wahai para penduduk Baghdad, barang siapa yang menemukan kantong hitam berisi uang 1000 dinar, maka kembalikanlah dengan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar hal tersebut, lalu Abu Nawas mendekati lelaki tersebut dan berkata, wahai tuan, negeri kami sedang mengalami masa paceklik. Banyak di antara kami yang hidup miskin. Seumpama uang Anda ditemukan oleh orang yang mengalami kesusahan, maukah tuan memberikan sedikit uang secara halal? Ucap Abu Nawas. Berapa yang diinginkannya? Tanya lelaki saudagar kaya. 1/10-nya tuan, jawab Abu Nawas. Saudagar itu dengan tegasnya berkata, aku tidak akan memberikannya sedikit pun. Jika ia tidak mengembalikannya kepadaku, maka di akhirat nanti akan kutuntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar perkataan tersebut, Abu Nawas segera kembali ke rumahnya dan menceritakan kepada istrinya bahwa ia telah menemukan pemilik kantong uang tersebut. Apa yang harus aku lakukan? Apa aku harus mengembalikan uang itu? Tanya Abu Nawas. Mendengar hal itu, istrinya agak marah. Aku dan anak-anakmu telah menderita kemiskinan bersamamu selama 50 tahun. Bahkan saat ini kita hanya mempunyai satu pakaian dan dipakai bergantian untuk sholat. Selama hidup kita belum makan buah dan daging. Datangilah pemiliknya, desaklah ia agar memberikan 1/10 dari uangnya itu. Jika ia tidak setuju, maka mintalah 1/100-nya. Tapi jika masih tidak setuju, maka mintalah 1/1000-nya, yang berarti menerima 1 dinar, karena 1 dinar lebih baik daripada tidak sama sekali, kata istri Abu Nawas. Mendengar penjelasan istrinya itu, lalu Abu Nawas pergi kembali menemui saudagar kaya di pasar. Tuan, sebenarnya sayalah penemu kantong berisi uang.
apakah Tuan bersedia memberikan sedikit uang tersebut kepada saya? Meskipun hanya 1 dinar, karena beberapa hari ini keluarga saya belum makan Tuan, kata Abu Nawas. Namun saudagar kaya itu tetap pada pendiriannya untuk tidak memberikan uang tersebut. Maka diajaklah saudagar itu ke rumah Abu Nawas, dan setibanya di rumah, lalu Abu Nawas menyerahkan kantong tersebut. Benarkah ini kantong Tuan? Tanya Abu Nawas. Iya benar, jawab saudagar kaya. Kemudian lelaki tersebut membuka kantongnya dan menghitung jumlah uangnya, dan jumlahnya masih tetap utuh, yaitu 1000 dinar. Lalu saudagar kaya itu pamit pulang kepada Abu Nawas, namun belum juga melewati pintu keluar. Tiba-tiba saudagar kaya itu berhenti dan berkata, "Wahai orang tua, aku akan menceritakan kepadamu mengenai kantong ini. Ayahku telah mewariskan kepadaku uang 3000 dinar. Sebelum meninggal, ayah berpesan kepadaku untuk membagikan sepertiganya kepada orang yang berhak menerimanya. Dan aku juga disuruh menjual warisan ternak lalu menginfakkannya. Sebagian lagi aku gunakan untuk pergi haji. Maka aku pun melaksanakan wasiat itu, dan wasiat untuk membagikan sepertiga uang dari kekayaanku. Uang tersebut aku letakkan pada kantong ini, lalu aku pergi ke kota Baghdad untuk mencari orang yang benar-benar miskin. Namun aku tidak menemukan seorang pun yang lebih berhak daripada Anda. Maka ambillah uang di kantong ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahimu, kata saudagar lelaki kaya tersebut. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran dan kejujurannya saat menemukan uang tersebut ternyata mendapat jalan lain dari Allah. Ternyata saudagar kaya tersebut tidak hanya memberikan 1/100 yang dimintanya, melainkan semua uang yang ada di kantong tersebut. Abu Nawas kalah telak tebak-tebakan lawan seorang bocah. Abu Nawas ditunggu oleh seorang bocah di jalanan. Tidak berapa lama lewatlah Abu Nawas yang baru pulang dari kebun. Dia menenteng 2 labu yang dipetik dari kebunnya. Bocah tersebut lalu segera menghampiri dan menyapanya. "Tuan Abu Nawas, bisakah Anda berhenti sebentar?" minta si anak kecil. Abu Nawas pun menghentikan langkahnya menuruti permintaan anak kecil itu. "Ada apa memangnya?" tanya Abu Nawas. "Begini Tuan Abu Nawas, Anda kan sangat terkenal cerdik, juga pandai. Oleh karena itu aku ingin menantang Anda main sebuah tebak-tebakan," kata si bocah penuh percaya diri. "Boleh, apa peraturannya?" tanya Abu Nawas. "Apabila Tuan Abu Nawas tidak bisa menjawab tebakanku, maka buah labu yang ada di tangan Anda jadi milikku," ujar si anak kecil. "Baik, silahkan, apa tebak-tebakanmu?" ucap Abu Nawas. "Coba tebak, burung kecil yang ada dalam genggaman tanganku ini hidup atau mati? Kalau Tuan Abu Nawas menjawab salah, maka buah labunya jadi milikku," kata si anak kecil. Dengan wajah tersenyum, Abu Nawas mengangguk setuju. Lalu ia pun menjawab, "Burung kecil dalam genggamanmu sudah mati." Mendengar jawaban tersebut, si anak kecil senang sekali. "Anda salah Tuan Abu Nawas," teriak dia kegirangan, lalu membuka genggaman tangannya dan membiarkan burungnya terbang bebas. "Oh iya, aku salah. Baiklah, buah labu ini menjadi milikmu," balas Abu Nawas tersenyum bahagia. Si anak kecil merasa heran, kenapa Abu Nawas malah terlihat gembira. Tapi di lain pihak, ia mendapat 2 buah labu tanpa harus membelinya. Dengan wajah ceria, si anak kecil kemudian membawa pulang buah labu pemberian Abu Nawas itu. Setibanya di rumah, ayah si anak lantas bertanya tentang 2 buah labu yang dibawanya.
"Dari mana kamu mendapatkan itu?" tanya sang ayah. Anak tersebut dengan bangganya menceritakan bahwa dirinya telah mengalahkan Abu Nawas main tebak-tebakan. Lalu buah labu yang dibawanya adalah hadiah atas kemenangannya. "Memangnya tebakan apa yang kau berikan sehingga membuat Tuan Abu Nawas tidak bisa menjawabnya?" tanya ayahnya penasaran. Si anak lalu memberitahu tebak-tebakan yang diberikan kepada Abu Nawas. Tanpa disangka ayahnya menjadi sangat marah. Beliau lalu berkata, "Kamu mengira kamu betul-betul menang, kamu itu kalah." Si anak pun menjadi sangat bingung dengan ucapan ayahnya. Sang ayah lalu memerintahkan untuk mengembalikan buah labunya. Mereka berdua bergegas menuju rumah Abu Nawas sambil meminta maaf. "Maafkan anak hamba Tuan Abu Nawas, ini buah labunya kami kembalikan," kata sang ayah. "Tidak apa-apa, ambil saja, itu sudah menjadi hak anakmu," balas Abu Nawas dengan tersenyum. "Terima kasih Tuan Abu Nawas, kami mohon pamit," ucap sang ayah. Dalam perjalanan pulang, si anak meminta penjelasan kepada ayahnya. "Wahai ayah, kenapa ayah mengatakan kalau aku yang kalah? Jelas-jelas Tuan Abu Nawas yang salah menebaknya. Jadi bukankah dia yang kalah?" tanya si anak merasa heran. Sang ayah menarik napas panjang dan mulai menjelaskan, "Tuan Abu Nawas sengaja menjawab burungnya mati, sebab dengan begitu kamu akan melepaskan dan membiarkan burung itu terbang bebas. Kalau Tuan Abu Nawas menjawab masih hidup, kamu pasti akan meremas hewan lemah itu sampai mati. Pada akhirnya kamu juga menang taruhan. Kamu pikir Tuan Abu Nawas tidak tahu kelicikanmu. Dia rela memberikan buah labu dan dianggap kalah. Tapi sejatinya Tuan Abu Nawaslah pemenangnya. Dia memenangkan cinta kasih yang murni yang memikirkan kebahagiaan semua makhluk tanpa pamrih. Sedangkan bagi yang egois hanya memikirkan apa yang akan didapatkan." Setelah mendengar penjelasan sang ayah, si anak pun menyadari akan kekeliruannya.